Oke, sambil nunggu yang lain, kita sambil buka sesi perkenalan dulu kali teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas malam Codeners. Biasanya rame nih, tumben banget sepi. Nggak apa-apa deh. Kita mulai perkenalan dulu aja ya. Mungkin dari Mas siapa dulu yang mau kenalan nih? Dari Mas Hari mungkin atau dari Mas Cahyo? Ya, mic-nya nggak ini Mas. Bisa dibuka kah mic-nya? Oh, enggak, oke. Ini sama kenalin diri aja Mas, nggak apa-apa. Untuk Mas Cahyo. Oke, mungkin Mas Hari boleh duluan, nggak apa-apa. Halo semuanya, selamat malam. Ya, malam Mas. Nama saya Hari, saya tinggal di Cianjur. Sehari-hari ya di rumah aja, punya farm jamur tiram ya. Oke, Ya, makasih. ya siap. Mas Cahyo mungkin bisa melalui chat kenalannya nggak apa-apa. Sambil saya perkenalkan diri juga ya. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat malam. Saya Wira Saputra. Dan saya biasanya kerja di Tokopedia. Sekarang lagi WFH jadi di rumah aja. Kerja dari rumah. Sambil kerja di rumah biasanya saya malam atau subuhnya itu ngajarin teman-teman semua nih yang belum pada bisa buat website. Jadi sambil nyambi lah. Kadang juga sambil ngerjain project juga. Nah, Mas Cahyo ini salah satu orang yang ngasih project juga ke saya. Dan dia mau belajar juga katanya. Oke, Mas Cahyo nggak mau kenalan, Mas Cahyo? Oke, biasanya kelas malam ini rame ya. Dan ini kelas yang paling sepi menurut saya. Karena memang kebetulan banyak juga teman-teman kita yang kerja. Jadi mereka biasanya ngeliat videonya aja. Nggak apa-apa. Jadi kelasnya serasa semi private ya. Oke, kita ada di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini kita mau bahas. Oh, sebelumnya saya mau tahu dulu nih. Kayak Mas Hari gitu udah pernah buat website mungkin Mas? Saya biasa pakai itu ya, pakai WordPress untuk buat web. Tapi ya tidak pernah dipublish ya, hanya untuk keperluan pribadi aja. Oh gitu. Jadi nggak pernah di hosting ya. Mm-mm. Jadi di rumah aja. Terus kalau hari-hari ya biasanya saya main di C# ya, main di Unity untuk biasanya program C# sama Java sih. Oh, oke. Untuk HTML CSS sendiri udah paham? Ya lumayan lah, nggak sesulit Java atau C# karena itu. Iya. Nah, jadi di kelas malam ini kita mau coba mastering HTML sama CSS ya, karena banyak dari teman kita mungkin ada yang udah paham juga, mungkin juga ada yang banyak yang belum paham juga, tapi mungkin kayak best practice-nya kayak gimana sih sebenarnya yang kita mau coba pakai. Nah, itu masih banyak yang belum tahu. Oke, di sini nanti kita akan belajar banyak, kita akan belajar grid juga. Kita juga akan belajar gimana caranya buat slider dan buat tampilan supaya lebih oke nih buat dilihat. Nah, sekarang mungkin kita coba mulai aja ya. Nah, di sini kita akan mulai dari anatomi website dulu teman-teman. Jadi banyak dari kalian yang mungkin udah pernah belajar website ya, tapi bingung gitu. Kira-kira saya harus belajarnya dari mana sih? Terus apa aja sih yang harus saya pelajarin, apa semuanya atau enggak gitu ya. Nah, kebetulan dari beberapa sesi yang lalu, jadi dari kelas-kelas malam yang sebelumnya juga masih banyak nih yang belum tahu. Jadi belajarnya itu mereka dari semuanya dipelajarin. Nah, pas kapan buat projectnya itu bingung gitu. Buat project web profesional itu seperti apa sih? Nah, nanti di sini kita akan pelajarin best practice-nya itu kayak gimana. Dan itu mudah
walaupun istilahnya kita belum pernah nyentuh website sama sekali ya. Nah, di sini kita mulai dari anatomi website terlebih dahulu nih. Di sini saya punya 2 contoh, tapi saya coba tambahin lagi ya, supaya teman-teman mungkin yang basicnya dari desainer juga ada kan. Kayak Mas Cahyo ini kebetulan desainer dia. Mungkin bisanya desain gitu, tapi untuk convert ke HTML CSS-nya masih bingung. Nah, ini kita coba pelajarin ya. Oke. Nah, di sini saya coba buka contoh. Nah, ini desain-desain profesional isinya. Nah, kalau kita mulai dari anatomi website terlebih dahulu, nah itu kalau kita lihat di sini ya, website itu sebenarnya website profesional itu ternyata dia nggak butuh semuanya dipelajarin. Jadi ini juga saya juga udah research dari beberapa yang udah pernah saya kerjain. Jadi kalau di Tokopedia itu kita ngerjain microsite itu udah banyak banget, sehari itu bisa 5, kadang 10 gitu. Nah, itu gimana sih caranya supaya bisa cepet kayak gitu ngebuat website dan profesional juga. Nah, itu ada tekniknya sebenarnya. Nah, dari kita juga belajar anatomi website ini dulu gitu. Jadi sebenarnya website itu dia itu kalau kita lihat di sini ya. Di sini kalau kita lihat dia itu ada logo ya. Nah, terus di sini juga ada gambar nih kalau kalian lihat. Ada menu. Nah, menu ini berupa gambar. Nah, terus di sini ada yang namanya kita mengenalnya judul ya. Judul ini biasanya dibuatnya itu kita bilang itu heading. Nah, di sini ada yang namanya paragraf. Mungkin kalau misalkan kita bermain Photoshop atau kita bermain Adobe Illustrator, ini antara heading sama paragraf ini harusnya udah tahu ya apa bedanya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah link. Nah, kalau kita ke bawah lagi, ini sama aja. Kita ketemu lagi yang namanya heading. Nah, jadi kita dulu belajarnya itu kita pecah dulu. Jadi website profesional itu kita lihat gitu ya, terus kita pecah. Dia bentukannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita pecah-pecah lagi nih. Nah, ini kalau kita lihat ini ada paragraf ya. Dan yang ini gambar. Nah, seterusnya kayak gitu semua nih ya. Kalau kita lihat di sini seterusnya sama kayak gitu semua. Nah, terus yang ini juga sama, ada heading, ada paragraf, gambar. Nah, heading, paragraf, link. Nah, di sini juga sama. Isinya sama semua. Nah, jadi sebenarnya yang poin intinya nanti kita akan coba dapetin ya. Nah, di sini untuk yang website pertama. Website kedua itu pun sama ya. Kalau kita lihat lagi di sini, ternyata untuk membuat website profesional seperti ini, kalau kita lihat, ini tuh gambar ya. Nah, yang ini tuh, ini menu itu biasanya pakai link. Nah, terus di sini ada heading lagi kita ketemu. Nah, di sini ada link gitu ya. Kalau kita lihat ya, di sini ada gambar lagi. Gambar gitu ya. Maaf tulisan saya agak sedikit jelek di sini karena kita tulisnya digital ya. Di sini kalau kita lihat ya, isinya kayak gitu aja gitu ya. Ngebosenin gitu. Dan untuk membuat section-section seperti ini, nanti kita butuh yang namanya grouping. Nanti kita akan belajar yang namanya grouping. Nah, jadi itu website sebenarnya isinya, kalau tadi kita lihat ya, dari tadi kita lihat, cuma ada gambar, link, heading, kemudian paragraf ya. Paragraf itu yang seperti ini. Ini juga sama, paragraf, gambar, ketemu lagi heading, paragraf, link, gitu ya. Nah, terus sebentar. Oke. Nah, di sini kita juga temuin sama semua ya. Ada gambar, ada heading, ada link, ada paragraf. Isinya itu aja. Nah, di sini akhirnya saya nemuin rumus sakti kita ya. Jadi kalau misalkan untuk belajar website profesional itu nggak perlu semuanya dipelajarin. Tapi yang pertama, yang paling penting yang kita tahu itu, kita harus tahu
cara buat, ini saya perbesar ya. Yang penting tuh kita harus tahu cara buat heading, gitu ya. Nah, jadi mindset belajarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar website, di anatomi dulu. Website itu isinya ada apa aja. Ada heading, ada paragraf. Nah, kemudian di sini ada link ya. Terus di sini ada gambar. Nah, kayak gini ya. Ada gambar. Nah, terus kalau kita lihat lagi, di sini website itu dibagi menjadi beberapa grup ya. Berarti di sini ada grouping. Ada grouping gitu ya. Nah, heading ini kalau di dalam website kita bisa buat dengan menggunakan H yang diikutin dengan angka. Nah, intinya si angka ini semakin besar nilainya, besar gitu ya. Ini akan semakin kecil tercetak gitu ya. Kecil tercetak. Cetak. Nah, untuk paragraf, link, nah paragraf itu kita menggunakan tag yang namanya P. Jadi nanti di HTML-nya kita pakai P. Nah, terus untuk link kita menggunakan A. Kenapa kita link nggak menggunakan link gitu ya? Banyak sekali pertanyaan biasanya kalau siswa-siswa yang belum pernah sama sekali ngerjain pakai HTML nih. Kenapa link kan biasanya ini singkatan ya HTML ini. Ada heading kita ngambilnya dari H-nya gitu ya. Paragraf kita ngambil dari P-nya. Gambar itu kita dari image ya. Kita ngambil cuma IMG gitu ya. Grouping, division gitu ya. Kita ngambilnya div. Ya, tapi kenapa kalau A ini malah dia bukan link tapi dia makanya A. Nah, ini filosofinya diambil dari sebenarnya dari jangkar, anchor ya. Jangkar itu bisa melink kapal yang dia itu bisa berkeliling dunia, kapal lautnya itu ya. Makanya kita menggunakan link di sini. Linknya itu makanya anchor. Jadi penemu HTML dulu pakainya anchor ya, bukan pakai link gitu ya. Link itu biasanya kita buat ngelink CSS atau web icon. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Jelas. Oke. Nah, sekarang kita mau cobain ya. Kita mau coba ini untuk dari kita udah tahu anatominya, sekarang kita belajar strukturnya. Gitu ya. Untuk strukturnya sendiri, kita di sini bisa pakai desain yang ini misalkan. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk desain yang ini ya, di sini kita grouping nih. Untuk yang pertama kita grouping. Nah, penamaannya ini bebas, mau namanya apa aja. Tapi umumnya biasanya dia pakai penamaan yang namanya header. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita grouping, nah ini namanya bebas mau apa aja. Ini namanya header. Nanti di dalam header ini ada beberapa section lagi. Nah, ini ada yang namanya logo. Gitu ya. Nah, ini mungkin namanya menu ya. Nah, ini juga menu tapi mungkin dia lebih ke misalkan collect gitu ya. Namanya collect. Jadi kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Dari si header ini kita bagi jadi 3 bagian. Nah, untuk yang section ini ya. Yang section ini. Nah, ini biasanya kita mengenalnya dengan section hero. Kenapa namanya hero? Karena section ini biasanya ngasih tahu kita tentang apa sih yang lebih dari produk yang kita mau jual gitu. Biasanya makanya desainer-desainer taruhnya ini di bagian paling atas ya setelah header. Dan ini biasanya kita kenal dengan nama hero. Nah, ini kalau kita lihat di sini sectionnya dibagi 2 ya. Ini section yang sebelah kiri gitu ya. Dan ini section yang sebelah kanan. Ya, kalau kita lihat ini saya coba bedain aja warnanya. Nah, untuk yang sebelah kiri kita di sini punya heading ya. Kita punya paragraf.
kita punya link. Oke. Nah, di sini untuk garisnya ini kita biasanya pakainya HR, tapi ini jarang sekali dipakai ya. Nah, ini pakai heading lagi ya. Heading. Nah, ini mungkin bisa pakai teks biasa ya. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian sininya, yang bagian sini kita memakai gambar ya. Nah, sini pakai heading. Terus yang bagian sini, nah ini juga bisa pakai heading dan teks ya. Heading plus teks gitu ya. Nah, ininya pakai link. Oke. Nah, kita akan coba untuk membuat dua section ini ya. Kita akan coba untuk membuat dua section ini. Nah, sebelum kita buat, biasanya itu kita susun lagi di sini, teman-teman. Jadi, sebelum kita buat itu kita susun dulu. Kenapa? Supaya nanti kalian nggak salah nih ngebuat strukturnya. Jadi, kalau kita buat strukturnya di sini, kita lihat ya, untuk grupnya si header, ini saya coba tebalin gitu ya. Untuk grupnya si header, nah sini saya coba buat lagi ya, header. Nah, untuk grupnya si header, kita punya apa aja nih? Kita tadi punya logo ya, kita punya menu, ya, terus kita punya collect. Nah, untuk si hero section, nah si hero ini kita punya ini ya, kita lihat di sini ada yang hero left gitu ya. Nah, di sini juga ada hero right ya. Jadi kita bagi jadi dua. Nah, di hero left ini kita punya heading ya. Jadi nanti kalau kayak gini kita gampang nyusun di HTML-nya, teman-teman. Kita punya apa lagi? Kita punya paragraf. Terus kita punya apa lagi? Kita punya link. Gitu ya. Nah, terus habis itu kita punya apa lagi? Kita punya heading lagi di sini ya. Mungkin ini kita bagi jadi item aja namanya, hero live item. Di mana nanti dia isinya heading sama teks. Gitu ya. Nah, di hero right ini kita punya gambar. Kemudian kita punya heading. Ini ya, gambar, heading. Kemudian kita punya small text gitu ya. Kita punya teks, teksnya itu yang ini ya. Nah, ini kita juga punya heading lagi. Baru kemudian link. Nah, dari sini kita bisa buat nih. Kita baru mainan ke codingan gitu ya. Supaya nanti kalian lebih gampang ngebuatnya. Nah, sekarang kita buat aja nih. Untuk di codingannya sendiri kita menggunakan Visual Studio Code ya. Visual Studio Code. Oke. Nah, ini kebetulan tadi kita ngerjain project ini ya. Saya coba buat dulu. Kelas malam ML 4 ya. Mas, nanya dong. Ya, boleh. Ini kan bikin webnya pakai HTML, CSS, Bootstrap seperti itu ya? Kita nggak pakai Bootstrap tapi pakai framework sendiri. Nah, pakai framework sendiri, oke. Nah, pertanyaannya, apa keunggulannya bikin web pakai ini, pakai HTML dan CSS dibanding pakai WordPress? Oh, sebenarnya gini, kan WordPress sebenarnya kalau website itu kan ada banyak ya. WordPress itu CMS-nya, Content Management System-nya. Nah, ada kelemahan WordPress yaitu dari segi performance biasanya. Performance-nya itu jauh lebih bagus ketika misalkan kita pakai React atau kita nantinya pengen pakai Node.js
atau kita nantinya pengen pakai PHP, karena kan kalau di WordPress itu kan nggak bisa custom ya. Customnya terbatas banget, karena kebetulan saya juga WordPress developer. Terus juga biasanya untuk fungsi-fungsi custom itu kita nggak bisa ngehandle untuk yang di WordPress. Makanya kita harus belajar HTML ini. Karena HTML ini untuk ngebuat kulitnya atau covernya dari website. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalkan WordPress, kita lihat di sini ya. Mungkin untuk website-website yang kayak gini, ini bisa ke cater ya. Maksudnya bisa kita handle. Iya, Atau betul. website ini kita bisa handle. Tapi gimana kalau misalkan websitenya kayak gini? Nah, misalkan website kayak gini. Misalkan saya coba ya. Mudah-mudahan saya masih ada aksesnya. Nah, misalkan website-website kayak gini. Nah, ini kan kita nggak bisa buat nih pakai WordPress. Yang ada data-datanya kayak gini. Untuk link database-nya memang agak kalah ya. Iya. Untuk gitu. Penampilan WordPress boleh. Iya. Tapi kalau udah menggunakan database seperti yang tadi, sepertinya ribet ya, atau kalaupun bisa jadinya lambat banget kali ya. Iya, betul. Jadinya lambat banget. Ada juga beberapa e-commerce yang kebetulan saya buat juga. Nah, itu pakai WordPress malah jadi lama gitu. Dibandingin kita buat sendiri dari nol pakai PHP gitu. Nanti juga ada kelas PHP MySQL, ada juga kelas React-nya juga ada. Jadi itu lebih cepat, jauh performanya jauh lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita pakai WordPress tuh, apalagi kalau udah banyak plugin-nya, biasanya tuh lama gitu. Oke, nanya lagi nih, satu lagi. Ya, boleh. Kalau menurut saya ya, kenapa saya tidak menekuni si HTML dan CSS dulu ya? Itu karena kalau menurut saya dia kan bahasanya itu command line ya. Bahasanya command line. Jadi zamannya seperti saya dulu belajar basic atau Pascal gitu, ketik. Yap, gitu. Benar. Nah, menurut saya kelemahannya di situ. Jadi kita tidak seperti WordPress, what you see is what you get gitu ya. Yap, jadi benar. Kalau begitu kita misalnya bikin div ya keluar divnya gitu. Kalau di HTML dan CSS sepertinya kita harus save dulu di Visual Studio, baru nanti buka di di Chrome, baru nanti kelihatan oh salah balik lagi gitu ya. Benar. Jadi kita harus split screen gitu ya biar lebih memudahkan. Yap, benar. Oke, itu aja. Jadi sebenarnya gini, HTML sama CSS ini akan jadi mahal kalau misalkan kita tahu gitu. Jadi sebenarnya WordPress itu ya emang dia digunakan itu bukan buat developer, tapi dia digunakan buat content usage. Jadi misalkan orang-orang yang emang mau ngebuat konten, dia tahu desain tapi nggak mau lama nih ngebuatnya, nah itu bisa pakai WordPress. Tapi WordPress juga kalau udah nyentuh ke development, misalkan kita buat themes WordPress-nya, kita buat temanya gitu ya, walaupun sekarang ada Elementor, tapi itu nggak ngebantu banyak. Misalkan kayak beberapa fungsi-fungsi yang custom, yang udah nyentuh API atau yang udah desainnya udah custom banget, kalau pakai Elementor itu bakal berat banget. Nah, kita concernnya adalah ke performance. Dimana biasanya teman-teman ini kan nantinya ke depannya ada yang pengen jadi front end gitu ya, ada yang pengen jadi developer gitu. Jadi kalau misalkan kita emang pengennya cuma jadi content creator, ya mungkin ini cuma pengetahuan aja nih HTML sama CSS. Tapi kalau misalkan kita benar-benar pengen jadi developer gitu ya, karena ini kemarin juga ada murid ya yang kebetulan nekunin ini gitu, dia kebetulan resign dari kerjaannya gitu karena emang kena corona ya, karena maksudnya kena dampak dari corona gitu. Jadinya dia mau nggak mau resign karena udah nggak digaji lagi tuh selama beberapa bulan. Akhirnya dia coba nekunin ini, alhamdulillah kemarin dari jualan template HTML dan juga CSS aja dia dapat 250.000 per halaman gitu. Jadi emang di sini mungkin fokusnya HTML sama CSS ini lebih ke dunia development. Makanya dia butuh effort command line seperti ini nih. Kita nanti bakal buat seperti ini. Oke. Pakai ini. Nah, di sini sebenarnya HTML sama CSS itu gampang karena dia bukan bahasa pemrograman. Dia bahasa markup. Yang bikin dia susah itu karena mindset kita udah kebayang duluan nih.
ini susah. Nah, ini juga kemarin kita kebetulan dapat murid Malaysia ya. Ada beberapa orang, kemarin dari Malaysia itu ada 2 orang. Basicnya itu yang satu dia guru di pelayanan Biro Haji sama Umroh. Yang kedua itu dia benar-benar mahasiswanya bukan mahasiswa di bidang IT, tapi mahasiswa di bidang ekonomi. Nah, ketika mereka belajar HTML awal itu mereka bilang ini project susah gitu, tapi ternyata pas dia coba pelajarin HTML sama CSS ini ternyata gampang gitu, karena kita pelajarin bukan dari konsepnya itu bukan dari awal banget, tapi kita konsepnya dari satu gitu. Nanti mungkin kita coba pelajarinya. Kalau misalkan nanti udah pakai framework itu gampang banget gitu. Bahkan kalau misalkan kita bisa pakai WordPress, ketika kita pengen custom itu jadi gampang nantinya. Nah di sini kita pengen coba buat ya, buat Mas Rofi, selamat datang di kelas malam ini ya. Ini kita udah mulai, nanti bisa lihat rekamannya ya, kalau mungkin nanti pengen lihat yang sebelumnya, karena sebelumnya kita juga masih ngebahas anatomi website. Nah di sini kita coba buat ya, yang pertama indeks HTML. Nah di sini kalau kita lihat, kita coba view command palette, open with live server. Nah pastiin di saya udah coba bagi modul ya di Google Drive. Nanti tinggal lihat aja modulnya. Nah di sini juga saya sudah ajarkan cara instalasi pluginnya juga ya di Visual Studio Code ini. Nah kita menggunakan plugin Live Size Compiler. Nanti ini bisa ngebantu kita buat lebih cepat compile CSS-nya. Terus kita punya Open Live Server. Open Live Server ini ngebantu kita buat ini. Jadi nanti kita bisa langsung preview nih. Kita coba cek ya. Nah buat sintaks dasarnya itu sendiri, ini saya coba bisa gedein. Kita pakai HTML.25, terus kita tekan enter. Nanti dia langsung generate nih dari si Visual Studio Code-nya. Kita coba save dulu ya. Nah sekarang kita coba open with live server. Nah, nanti dia akan langsung generate kayak gini nih. Itu, dia akan langsung generate kayak gini. Nah, kenapa kita pakainya indeks HTML? Kenapa kita nggak pakai nama lain nih? Nah, jadi sebenarnya kalau di dunia server gitu ya, server side scripting. Nah, indeks ini biasanya halaman yang paling pertama di load ketika kita buat website. Jadi misalkan kita di sini nggak ada indeks .html ya, misalkan kita taruhnya indeks pakai X gitu ya, indeks pakai KS gitu, HTML gitu kayak gini ya. Nah terus ini kita coba buat HTML.25 nih, kita coba save. Nah sekarang yang ininya, ini kita coba hapus misalkan. Yang terjadi nanti ketika kita coba akses, dia bakal ada error kayak gini nih, kalau di server. Atau kalau kita coba akses filenya, dia bakal kayak gini. Kenapa dia bakal kayak gini? Karena si servernya ini nggak ngerti gitu, nggak ada halaman yang pertama di load. Makanya kita harus butuh yang namanya index.html tadi. Jadi banyak yang bilang indeks.html itu polanya gitu. Padahal indeks.html itu nggak cuma indeks.html ya, tapi indeks.php gitu ya. Itu halaman yang paling pertama kali diakses ketika kita buat website-nya. Ini kita coba buat lagi indeks HTML. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja raise hand ya. Ada fitur raise hand di situ yang lambang tangan. Nanti langsung open mic aja atau bisa di chat. Nah di sini kita coba ini. Kita tadi udah lihat. Kita udah bagi tadi strukturnya, anatominya kita udah anatomi tadi ya. Ini ada header. Kemudian ada di dalam header itu ada logo, ada menu, ada collect. Nah jadi kita buat header itu header section kayak gini ya. Kita mulai dari header dulu. Jadi untuk buat strukturnya, nah di sini ada beberapa yang harus kita ketahui nih ya dari tag-tag ini. Tag head biasanya yang tampil di dalam browsernya itu cuma ada 2. Yang pertama title, yang kedua favicon. Nah favicon nanti saya coba jelasin di akhir ya, akhir session ini mungkin di 4 hari lagi gitu ya. Karena itu nggak terlalu penting juga. Nah, ini biasanya tampil di sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat, dia ada di sini ya. Ada di bagian atas sini nih. Kalau kita lihat di sini.
Jadi misalkan titelnya kita ganti gitu ya. Jadi misalkan belajar website part 1. Nah, nanti dia akan langsung keganti teman-teman. Belajar website part 1. Jadi yang tampil di tag head ini itu cuma title dan juga 5 icon. Lalu kita punya body di sini. Body itu yang mana? Body itu yang ini. Jadi halaman putih ini, yang bersih ini, nah itu namanya body. Nah ini konsep ini juga penting karena nanti kalau misalkan kalian belajar JavaScript, kalian jadi tahu gitu ya, elemen mana yang body, elemen mana yang title, yang mana heading gitu ya. Nah di sini tadi kita coba buat strukturnya. Yang pertama ada header. Nah untuk membuat grouping gini di dalam HTML itu kita bisa menggunakan yang namanya div. Jadi misalkan teman-teman ya berkunjung ke Google gitu ya, misalkan ke google.com atau ke Kompas deh. Kompas.com. Nah, sebenarnya website itu dibagi menjadi beberapa section nih. Atau kita bilangnya dibagi menjadi beberapa div. Cara bagi sectionnya itu kita pakai div di sini. Kalau kita lihat di sini ada div ya. Jadi semua itu dibagi menjadi beberapa section. Kalau kita lihat. Nah, ini ya. Kalau kita lihat dibagi section ini ada lagi div-nya di dalamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu sama div itu nggak usah pusing. Itu fungsinya untuk membagi menjadi beberapa section. Nah di sini kita tadi udah bagi nih desainnya. Header ini punya logo, punya menu, punya ini ya, punya menu collect ini ya, a collect atau link collect atau button collect. Nah di sini caranya div untuk penamanya sendiri kita memakai kelas. Jadi untuk namanya kita pakai kelas. Sebenarnya ada aturannya lagi. Ada aturannya yang pakai ID. Cuma ID itu jarang dipakai. Biasanya dipakainya untuk kalau kita pakai JS, nah itu kita bisa pakai ID. Kalau nggak pakai JS, atau kita nggak butuh misalkan pemrograman gitu ya, programming client side gitu ya, kita nggak butuh. Jadi kita nggak usah pakai ID karena ID itu sifatnya unik. Nah kalau ini kita pakai kelas aja ya. Jadi bisa kita pakai general. Untuk namanya sendiri kita sesuaikan aja dengan groupingnya, header. Ya. Nah terus di dalam header ada apa lagi nih? Di dalam header, kalau kita lihat ada logo, ada menu, ada collect. Kita tulis aja. Jadi cara cepatnya buatnya titik logo gitu teman-teman ya. Tekan tab. Ada apa lagi dia? Titik menu gitu ya. Tekan tab. Lalu di sini ada titik collect tadi ya. Nah, kayak gini. Baru kemudian kita ke dalamnya lagi nih teman-teman. Di dalam logo ini ada apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat di sini dia cuma teks ya. Teksnya mungkin heading. Nah, berarti kita tinggal kasih aja teman-teman heading di sini. Heading itu cara buatnya pakai tag yang namanya H. Diikutin sama angka gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat heading caranya gampang. Tinggal H diikutin sama angka kayak gini. Jadi heading 1 gitu ya. Nah, terus kita buat lagi H2 heading 2 gitu ya. H3 heading 3. Nah, cuma heading doang yang diikutin angka teman-teman, tag-nya. Tag untuk yang lainnya dia nggak diikutin angka. Jadi cuma heading doang. Nah, semakin besar angkanya, jadi ya, kalau kita lihat di sini, semakin besar angkanya, semakin kecil yang tercetak teman-teman. Jadi ntar bisa disesuaikan aja ya. Mau seberapa besar gitu ya. Tinggal ditentuin mau pakai heading 1, heading 2 atau heading 3. Nah, biasanya kalau menurut SEO, heading 1 itu cuma ada di dalam satu website itu 1 di setiap halamannya ya. Heading 2 pun sama. Gitu ya. Supaya lebih bagus SEO-nya. Misalkan kalian punya di WordPress heading 2 pakainya biasanya bisa 1 gitu ya. Yang lainnya bisa pakai heading pendukung, heading 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita pakai heading 1 ya. Heading 1. Sorry, kita pakai logo di sini. Logo. Nah, sekarang section logo kita sudah kelar nih. Nah, terus di sini kita punya menu. Nah, untuk ngebuat menunya sendiri di sini kita bisa pakai
yang namanya link. Karena kalau kita lihat ini link semua ya. Nah ini kita tinggal buat aja teman-teman. Linknya ada berapa tuh? Ada 3 ya. Kita buat aja A, gitu ya. Ada discover. Nah terus kita lihat lagi. Ada artwork sama how it works ya. Ada artwork. Terus ada how it works. Gitu ya. Nah, kalau pas kita udah buat kayak gini nih, nanti jadi gampang ya. Nah, ini kalau kita lihat mungkin masih berantakan desainnya ya. Nggak masalah. Nah, dan nanti kita bisa set di akhir. Nah, terus untuk collect sendiri, nah, ini kita butuh yang namanya tadi kalau kita lihat di sini, ini link ya. Collect a wallet ya, isinya adalah link. Jadi kita buat aja tagnya A. Collect a wallet. Dari segi HTML-nya, kita sudah selesai nih teman-teman. Kalau kita lihat, strukturnya udah benar. Ada logo, kemudian ada menu collect wallet. Nah, sekarang tugas kita adalah tinggal bermain di CSS-nya. Untuk CSS sendiri, kita pakainya itu, kita buat folder ya, namanya CSS. Supaya gampang kita pakai SAS teman-teman, pakai SCSS. Jadi di sini kita buat style, titik, SCSS. Lalu tekan enter. Nah, di sini kita bisa klik what SAS yang ada di sini nih, supaya dia nggak compile style.css untuk kita ya. Jadi nanti kalau kita save di sini, dia langsung nge-compile bentukan CSS-nya kayak gimana. Nah, kenapa kita pakai SAS? Supaya nanti desain kita ataupun struktur dari CSS kita itu jadi lebih semantik dan lebih berurut. Jadinya nanti kita nggak bingung lagi, ini punya siapa nih elemennya gitu ya. Nah, kita mulai dari header-nya dulu teman-teman. Header-nya dulu, kira-kira ada yang perlu dimodifikasi nggak? Nah, jadi cara modifikasinya gimana kalau di CSS? Kita tinggal panggil aja. Misalkan kita mau panggil header. Kita mau modifikasi header untuk kelas, karena kita pakai kelas ya. Kelas di sini. Kita pakainya titik. Jadi kalau di CSS itu, kita kasih kurung kerawal kayak gini ya. Apapun yang mau kita modifikasi nih. Misalkan kita mau modifikasi header, kita mau modifikasi menu, kita mau modifikasi yang lain ya. Nah, itu kita bisa pakai kayak gini ya. Titik header kayak gini. Jadi kan kita pakai kelas tadi ya di sini. Nah, ini kita pakai titik header di sini. Nah, headernya itu kita butuh sesuatu nggak di header ini? Kalau kita lihat di desainnya, nah posisinya ini, si header ini adanya di tengah ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia adanya di tengah. Ya, cara menengahkannya itu seperti apa? Nah, sekarang kita bisa bilang di sini width dalam satuan atau ukuran sizing dalam ukuran di HTML dan juga CSS itu kita pakainya pixel. 1 pixel itu sama aja kayak 1 titik di layar teman-teman. Nanti kita coba buktikan ya. Jadi kalau misalkan kita coba buat di sini, misalkan saya coba buat untuk si ini ya, misalkan kita coba buat satu namanya group box misalkan. Nah, misalkan si box ini saya coba modifikasi di sini ya. Titik box. Nah, di sini saya coba modifikasi, saya kasih width-nya 1 pixel. Height-nya 1 pixel gitu ya. Width itu lebarnya, height itu tingginya. Nah, terus di sini kita kasih background misalkan black gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini harusnya nanti akan ada 1 titik ya. Kita coba tes dulu. Di sini kita coba embed ya, karena di sini CSS belum kita embed. Link, cara embednya link, kemudian pilih CSS, tekan enter. Nah, di sini teman-teman bisa hapus ininya ya. Terus nanti tekan Ctrl spasi, kita pilih CSS, pilih style.css. Sini kita bisa save nih. Habis kita save, nanti kita akan lihat nih di sini ada 1 titik. Kalau kita gedein, nah ini 1 titik nih. 1 titik blur ini sama aja kayak 1 pixel, gitu ya.
Nanti kelihatan teman-teman ya. Nah, itu untuk ukurannya ya, sizing yang kita pakai di dalam CSS. Nah, ini saya coba komen aja, tekan Ctrl/S. Dia akan komen ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa naruh si header ini jadi di tengah? Nah, ini dari teman-teman bisa pakai yang namanya margin auto, teman-teman. Jadi kalau kita set margin auto, nanti dia akan ada di tengah-tengah. Tapi dia bakal berlaku di tengah-tengah kalau kita set width-nya. Width-nya, kalau dulu kita pakai width-nya itu mungkin di 900 atau 800 pixel ya. Kenapa? Karena kalau dulu itu layarnya itu kita tahu sendiri resolusi paling besar itu segini. Dulu resolusi paling besar itu 1200 pixel. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya monitor, nah biasanya 1200 pixel nih. Kenapa kita dulu setnya itu 800 supaya ada jeda teman-teman. Jadi kalau misalkan kita set 800 pixel, kita di sini punya 200 pixel ya. Kita di sini punya 200 pixel gitu ya untuk jedanya si elemen kontainernya ini gitu ya. Nah, sekarang karena website itu rata-rata ukuran layar itu kita sekarang rata-rata di 1920 ya. Paling kecil itu 1380 apa kalau nggak salah. Nah, paling kecilnya segini rata-rata atau 1200 biasa yang paling kecil. Makanya kita set di sini untuk width-nya itu 1200 pixel, teman-teman. Gitu ya. Sesuai dengan ukuran layar minimal yang ada di sekarang gitu ya, yang dipakai oleh user-user sekarang ini. Jadi kita setnya 1200 pixel ya. Di sini kita bisa set untuk width-nya di 1200 pixel. Jadi nanti dia akan ada di tengah nih. Kalau kita lihat di websitenya, sekarang dia udah ada di tengah. Nah ini kalau kita klik kanan, kita coba inspect. Nah untuk headernya sendiri dia kayak gini. Nah, dia akan ada di tengah. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Cukup jelas? Mas Cahyo ada pertanyaan? Maaf Mas, nanya. Iya, boleh. Itu kelas headernya kan di tengah ya, tapi masih rapat kiri ya. Yang orange-nya itu lebihannya aja gitu. Nah, jadi gini, yang oranye itu ketika kita set margin auto, dia akan set otomatis nih untuk margin di kiri kanannya. Kalau resolusi layarnya berubah? Nah, kalau resolusi layarnya berubah, misalkan ya kita rubah resolusi layarnya. Di sini karena kita nggak set max width ya, jadinya dia ngikutin seperti ini. Kita coba cek ya. Nah, resolusi layarnya berubah, dia bakal mepet nanti ketika dia menyentuh kurang dari 1200 pixel ya. Ketika dia lebih dari 1200 pixel, dia tetap di tengah. Oh, jadi space-nya yang kiri dan kanan itu menyesuaikan tergantung dari lebar layar ya? Iya, betul. Nah, nanti kalau kita set responsif kan nanti kita belajar juga nih responsif. Jadi ntar dia lebih fluid ya di sininya. Jadi bisa nyesuaiin lagi nanti. Nah, ini kalau misalnya kita set max width, ini kan kita pakainya width ya. Kalau kita set jadi max width gitu ya. Terus di sininya, misalkan kita set nih, width-nya jadi 90%. Nah, jadi kalau misalkan saya tulis seperti ini artinya maksimal width yang bisa dicapai itu 1200 pixel. Sedangkan width yang terpakai itu cuma 90%. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini kita set ya, max width-nya itu 1200 pixel. Kalau misalkan dia lebar nih layarnya, lebih dari 1200 pixel, dia akan set width-nya dia itu 1200 pixel. Tapi kalau misalkan kita rendahin gitu ya, nah ini kayak gini ya, max width-nya itu jadi kayak gini ya, max width-nya itu jadi menyesuaikan gitu ya, sesuai dengan ukuran layarnya, dan dia tetap berada di tengah, karena kita set 90% tadi ukurannya. Gitu. Oke. Jadi terlihat lebih rapi ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita coba lanjutin ya. Nah,
Terus yang jadi pertanyaan adalah, nih jadi pertanyaan lagi, kan kita udah ngeset headernya di tengah nih. Nah, si logo logo menu dan collect ini. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, ini kan terbagi jadi 3 nih. Ya, 1, 2, 3. Nah, cara dia supaya jadi 3 itu gimana gitu ya. Kalau dulu kita buat website itu susah banget. Kita pakai float namanya. Nah, itu PR gitu ya. Sebenarnya di kelas basic, sebelum kelas ini ada kelas basic namanya. Nah, itu kita belajar tentang float. Nah, tapi sekarang karena kita udah terbantu dengan yang namanya Flex, di modul kita ada kalau nggak salah mastering Flex. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di sana kalau misalnya teman-teman mau lebih paham. Itu jadi lebih mudah gitu ya. Jadi kita cukup kasih properti flex untuk di parent-nya. Jadi di sini ini parent-nya ya, ini orang tuanya, ini anak-anaknya nih, anak-anak itu yang di dalamnya. Jadi gampangnya kayak gitu ya. Syaratnya supaya dia bisa terbagi menjadi 3 kolom dan itu otomatis, nah itu kita tinggal display flex pada parent-nya. Jadi si header-nya ini kita cukup tinggal display flex saja. Flex. Nah, nanti dia akan terbagi menjadi 3 kolom seperti ini. Ya. 1, 2, dan 3. Nah, terus di sini mudahnya lagi pakai flex, kita bisa pakai yang namanya justify content. Nah, justify content ini ada yang namanya space between. Space between itu dia bakal ngeset kayak gini nanti. Jadi, dia bakal ngeset, ini kan ada space between ya. Dia bakal ngeset, jadi dia akan ngeset spasi untuk setiap kolomnya. Gitu ya. Dan itu di set otomatis. Jadi yang pojok ini dia akan paling pojok. Ya, yang ini paling pojok. Yang ini dia akan di tengah dan yang ini akan ada di pinggir sebelah kanan. Nah, satu lagi enaknya pakai flex itu juga kita bisa align nih untuk dia ini supaya ada di tengah di vertikalnya, di sisi vertikalnya. Caranya kita tinggal set align items-nya. Ini kita set dia center. Sekarang dia udah ada di tengah-tengah, teman-teman. Nah, dengan kayak gini, ini jadi mudah banget nih untuk buat website kayak gini ya. Kalian lihat, ini jadi oke ya. Nah, tugas kita tinggal ngehias si menu dan juga ininya ya, menu bagian sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini cuma pola, teman-teman. Jadi, nggak perlu dihafalin. Yang paling penting tahu cara pakainya. Jadi, misalkan teman-teman lupa, oh ini tadi pakai flex. Oh, ini tadi pakainya ini. Dan ini polanya itu selalu sama. Misalkan di sini ya, untuk link seperti ini. Nah, ini kan kita pakainya tadi A ya. Kalau kita lihat di sini, kita pakainya A. Href ya. Nah, defaultnya dari link ini, dia akan memberikan warna biru ataupun ungu seperti ini, kemudian ada garis bawahnya. Nah, kita berarti harus hilangkan defaultnya nih, teman-teman. Cara hilangkan defaultnya itu kayak gimana? Nah, di sini, teman-teman, untuk modifikasinya, teman-teman bisa modifikasi si menu dulu ya, karena si link tadi ini punyanya si menu. Jadi kita di sini tinggal modifikasi aja nih. Kita modifikasi si menunya dulu, titik menu. Jadi yang mau dimodifikasi kita tuliskan dulu di sini. Kenapa di dalam header? Nah, bisa jadi menunya ini nanti ada banyak, ada footer menu, ada sidebar menu gitu ya. Nah, kita taruhnya di header supaya dia benar-benar menunya header aja nih yang berubah, bukan menu yang lain. Nah, ini kalau kita lihat di style cetik CSS-nya, nanti dia bakal generate kayak gini, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan menunya kita isi, misalkan menu A gitu ya. Yang mau kita modifikasikan A-nya ya. Kita set misalkan text decoration, kita set none gitu ya. Ini buat menghilangkan garis bawah pada ininya ya, pada menunya. Jadi kalau kita save, dia akan hilang nih nanti garis bawahnya. Kemudian kita set color-nya. Color-nya ini kita set misalkan black. Ya. Nanti dia akan memberikan warna hitam. Nah, ini cuma pola dan ini selalu dipakai untuk A, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau pakai buat modifikasi anchor text atau A atau link ya, ini bisa pakai ini. Dia selalu pakai ini biasanya. Tinggal ganti warna-warnanya aja. Nah, setelah kita coba ganti,
Ini tadi kalau kita lihat, dia ada space ya. Kita bisa kasih padding nih. Nah, padding itu apa? Margin itu apa? Jadi di sini sekalian saya kasih tahu juga. Kalau di kelas basic itu kita pelajarin secara detail tentang margin dan padding. Kalau di sini kita cobain untuk ini ya, secara dasarnya aja. Nah, kita punya, jadi kalau setiap kita buat HTML itu ya, nah ini misalkan ini namanya elemen gitu ya, elemen. Elemen ini bisa macam-macam, ini bisa div gitu ya, bisa heading gitu ya. Kemudian ini bisa apalagi, bisa paragraf, bisa link gitu ya. Bisa apa aja, ini bisa apa aja. Nah, ada yang namanya margin, ada yang namanya padding. Cara gampangnya, margin itu dia yang jarak keluar. Jadi ini namanya margin. Kalau padding itu jarak ke dalam, teman-teman. Ini namanya padding. Jadi nggak usah bingung ya. Kalau misalkan kita mau ngasih jarak keluar, berarti kita kasihnya margin gitu ya. Biasanya tanda tanyanya kayak gini. Jadi teksnya itu mungkin supaya gampang kita coba buat aja ya. Nah, misalkan kita punya background nih. Background buat si A-nya kita kasih background. Nah, kita kasih background misalkan dia warnanya blue seperti ini ya. Ini contoh aja. Kalau kita lihat contohnya kayak gini. Kalau kita kasih padding, berarti dia ngasih jarak ke dalam ya, ngasih jarak ke teks. Jadi misalkan kita coba kasih padding di sini. Padding misalkan 10 pixel. Nah, nanti dia bakal ngasih jarak ke teks ya. Gitu ya. Kalau dia kasih margin ya. Margin misalkan 10 pixel. Nah, berarti dia jarak keluar gitu ya. Tadi nih jaraknya keluar ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, ini kita bisa hilangkan warnanya ya. Warna backgroundnya kita bisa hilangkan supaya dia sesuai gitu ya. Nah, ini udah sesuai. Nah, sekarang kita tinggal set untuk yang koleksi wallet ini. Collect a wallet ya. Nah, untuk collect a walletnya ini kalau kita lihat di sini kita lihat tadi dia ada link ya. Dan dia dibalut dengan background, kemudian dengan warna teksnya itu putih. Nah, di sini sama juga gitu ya. Tadi collect-nya itu kita lihat. Collect di sini pakai collect ya. Titik collect, jadi yang mau dimodifikasi kita tinggal bilang aja collect. Nah, kemudian di sini yang kita mau modifikasi itu si A-nya ya. A-nya ini kita mau tambahin background sama warnanya itu putih. Jadi di sini A-nya kita tambahin background color itu black. Kemudian untuk warna teksnya itu white. Nah, ini juga kayak warna sama background ini pola. Jadi teman-teman tinggal apalin aja. Gitu ya. Atau tahu cara pakainya seperti apa. Jadi nggak perlu dipusingin, harus dipelajarin semuanya. Background kita harus belajar background semua, nggak kayak gitu teman-teman. Cara belajar yang cepat adalah seperti ini. Yang paling sering dipakai itu yang kita pelajarin. Jadi nanti teman-teman bisa langsung buat project, walaupun teman-teman baru 3 minggu belajar misalkan, atau baru 2 minggu belajar. Nah, nanti dia udah ketemu kayak gini ya. Nah, terus tadi ingat nggak pola tadi, yang untuk ngilangin garis bawah itu kita pakai apa? Text decoration ya. Jadi ini kepake lagi teman-teman. Dan itu selalu sama, biasanya link itu selalu pakai ini. Ya. Nah, sekarang udah hilang. Nah, berarti yang kita coba pengen solve dari desain ini, kita pengen ada jarak ke dalam nih, ke teks ya. Oke, berarti kita kasih padding teman-teman. Padding, misalkan 20 pixel. Kita lihat, dia nanti bakal kayak gini teman-teman. Ya. Kalau kita lihat di desainnya kita coba lihat. Nah, ini udah menyerupai ya. Oke, kita coba cek. Ya udah menyerupai nih. Tinggal kita ganti fontnya, teman-teman. Fontnya misalkan saya coba ganti dengan Poppins misalkan ya. Google Font gitu ya. Terus kita coba ganti sama Poppins. Di sini kita cari Poppins misalnya. Klik. Terus kita pakai semuanya aja nggak apa-apa. Kita tambahin ya.
Nah, tapi ntar kalau misalkan kalian ada di kelas React, ini cuma yang perlu aja yang dipakai ya. Nggak semuanya ditambahin. Supaya bagusin performance. Nah, ini kita coba copy. Kemudian di sini kita coba masukin ya. Lalu kita coba tambahin lagi di body. Jadi teman-teman bisa tambahin di body di sini. Kita buat body. Kita modifikasi body ya. Nah, terus kita coba tambahin tadi sih ini ya, family-nya kita pakai Poppins. Kalau kita save, kita coba lihat ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih udah bagus nih teman-teman ya. Logo, Discover, Art Network. Nah, ini tinggal teman-teman tambahin aja. Misalkan ketika dia di hover, jadi di sini kita tinggal tambahin dan titik 2 hover. Cara bacanya adalah ketika di hover, kita misalkan mau tambahin background. Backgroundnya black, kemudian colornya white, gitu ya. Jadi nanti kita bisa set dia kayak gini. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ini udah sesuai dengan yang kita mau ya, sesuai desainnya yang ini. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan, teman-teman. Kita baru sampai header nih. Dari Mas Hari mungkin, dari Mas Rofi mungkin, dari Mas Cahyo mungkin. Nah, ini nanti kayak gini ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau coba buat di section yang kedua. Section yang kedua itu kita punya hero di sini, teman-teman. Ya, kita punya hero. Nah, hero-nya itu terdiri dari dua bagian, ada hero left, ada hero right, gitu ya. Nah, di sini kita tinggal set aja. Hero left dia punya heading, punya paragraf, gitu ya, punya link juga, punya item, gitu ya. Itemnya nanti kita coba buat kayak gimana caranya. Yuk kita langsung aja coba pelajarin ya. Nah, di sini kita udah buat header nih. Supaya kita nggak gampangin developer nih, saya coba hapus aja ya boxnya. Supaya kita nggak gampangin developer, ya nantinya, kita bisa pakai tekan C, tekan tab, gitu ya. Kita bisa pakai komen. Kenapa kita harus pakai komen? Nah, ini penting banget nih. Kalau buat developer tuh effort ya. Misalkan kita cari section mana sih sebenarnya si header ini sampai mana gitu ya. Terkadang susah banget dapetinnya. Nah, makanya kita butuh masukin komen di sini supaya teman-teman dari developer nanti yang nerusin project kalian jadi lebih gampang. Nah, ini kita pakai end header. Nah, sekarang kita coba buat hero ya. Kita mulai dari ini dulu ya. Tekan C, tekan tab gitu ya. Hero juga sama, C, tekan tab, and hero. Nah, di sini teman-teman bisa buat nih titik hero gitu ya. Jadi kita buat hero. Nah, terus hero ini ada hero left, ada hero right. Nah, kita tinggal buat lagi aja kayak tadi. Tinggal buat hero dash left gitu ya. Kemudian hero dash right. Ya. Nah, kita buat di hero left dan hero right gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini kita punya heading nih. Nah, kita tulis saja heading H1 misalkan. Nah, di sini punyanya apa nih? Atau kita pakai H2 ya, biasanya di konten itu pakainya H2, hierarki kedua. Nah, kita buat misalkan collect retro art digital work misalkan. Retro digital work gitu aja ya. Kayak gini. Nah, terus untuk yang P-nya, kebetulan di Visual Studio Code ini ada yang namanya lorem ipsum generator ya. Jadi kita bisa ketikkan lorem, terus kita pengen generate berapa nih, 10 kata, kita coba tekan tab gitu ya. Jadi nanti dia bakal otomatis nge-generate lorem ipsum buat kita. Gitu ya. Jadi nanti dia bakal kayak gini ya. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, terus nanti ini supaya lebih gampang, kita bakal buat kontainer ya. Atau kita juga bisa buat per sectionnya tadi. Cuma kalau per section itu diulang-ulang. Tapi nanti kita mungkin bisa belajar pas di framework, kita coba optimize ya. Nah, di sini P-nya udah. Terus kita buat apa lagi nih? Kalau kita lihat di sini dia punya link ya. Linknya itu get started ya. Jadi di sini kita punya A gitu ya. Terus get started gitu ya. Jadi kita buat kayak gini, nanti hasilnya tuh bakal kayak gini nih. Nah ya. Nah terus untuk yang di bawahnya gimana nih? Untuk yang di bawahnya, dia kan ada 1, 2, 3 gitu ya. Ada 3 sectionnya. Nah supaya gampang, ini kita jadiin section baru aja. Jadi mungkin kita buatnya itu data kali ya. Nama sectionnya data. Jadi di bawahnya get started ini, kita buat kelas namanya data. Di dalam data ini ada yang namanya data item ya, karena dia sama. Dan namanya terserah mau apa aja. Tapi saya di sini karena untuk mudahin saya pakai data item ya. Titik data item. Nah, di sini kita bisa pakai misalkan kita pakai H3 gitu ya. H3 misalkan 30K plus gitu ya. Terus di sininya kita bisa pakai P biasa. Nanti di sini mungkin kita pakainya artwork gitu ya. Terus untuk yang lainnya kita tinggal samain aja. Ya, ini kita tinggal ganti 50.000. Ini mungkin jadi desain. Nah, ini mungkin jadi 20K project gitu ya. Nah, kita udah jadi strukturnya teman-teman. Ya. Mas, ya boleh. Tanya dulu sebentar. Itu itemnya kita nggak usah tulis data item 1, 2, 3 gitu? Nggak perlu. Nggak perlu. Karena sama. Oh, sejenis ya? Untuk yang sama, kita nggak perlu buat 1, 2, 3 nggak perlu. Kita cukup satu aja. Supaya CSS-nya jadi satu untuk berlaku untuk ketiganya ya? Iya, supaya jadi optimize. Jadi kita kan mindset-nya nanti mau ke framework ya. Framework itu kita kalau bisa mengurangi yang perulangan. Jadi semua yang perulangan kita jadiin satu. Oke, ngerti. Terima kasih. Siap. Nah, sekarang kita tinggal di bagian ini ya. Kita udah bikin strukturnya untuk yang di Hero Live. Dia jadinya kayak gini nih. Masih berantakan memang. Nah, sekarang kita coba rapihin dulu ya. Baru nanti kita ke yang Hero Right-nya. Si hero ini, dia hampir sama dengan si header tadi ya. Nah, sebenarnya kita bisa bilang untuk si hero ini kayak gini. Karena dia punya elemen yang sama, terutama untuk yang maksudnya ini nih, bagian sininya, dia punya elemen yang sama. Nah, ini bisa kita keluarin ya. Kita jadiin aja dia misalkan kontainer gitu ya. Kontainer ini nanti dia bakal mau wrap untuk komponen ininya ya. Nah, jadi mungkin sampai display flags-nya. Di sini ya, kita coba cek. Ambil di sini kontainer. Jadi nanti di sini, untuk di bagian sini, hero di dalamnya akan ada kontainer. Sorry, untuk di header dulu ya. Dia akan ada kontainer, gitu ya. Nah, si bagian sininya kita cut, terus kita masukin ke kontainer. Supaya kita nggak berulang-ulang ya buatnya. Jadi dia akan tetap kayak gini. Nah, terus untuk yang si hero pun tadi, kita samain ya. Ini supaya gampang kayak gini aja, dikecilin aja. Ya. Nah, terus kita coba buat titik kontainer, gitu ya. Lalu kita masukin dua elemen ini ya. Nah, sekarang udah masuk dia. Sekarang dia harusnya adanya kayak gini. Nah, jadi lebih terstruktur sekarang ya. Nah, sekarang untuk yang si itemnya ini, yang bawah ini, datanya ini tadi, supaya dia bentukannya bisa ke kiri ya, ini gampang banget. Jadi kita si datanya ini nanti, kita tinggal set datanya itu di display flags. Kita coba cek ya. Di sini kita udah punya header. Nah, supaya dia gampang, kita kasih komen Ctrl/header.
gitu ya. Nah, kemudian di sini kita Ctrl/Hero. Titik hero, teman-teman. Terus di sini, nah kita kan pakai hero left ya. Nah, untuk pakai hero left ini gampang banget di pakai SCSS ya atau pakai SAS. Kita cukup pakai dan left gitu ya. Jadi nanti dia akan generate hero left untuk kita. Ini dia. Di sini karena kita belum kasih sesuatu ya. Kita coba kasih dulu misalkan untuk hero left-nya data gitu ya misalkan ya. Data di sini titik data kita display flex. Kenapa data? Karena data itu adanya di dalam ini ya, di dalam hero left ya. Makanya kita set data di sini. Dan data ini yang mau kita modifikasi kita kasih display flex supaya nanti dia bentukannya akan seperti ini. 30K at work, 50K design, kemudian 20K project. Nah, di sini supaya dia ada space-nya, kita bisa kasih nih untuk data itemnya, kasih dan item aja. Kita kasih margin right-nya, misalkan 20 pixel. Jadi kalau kita cek, dia udah ada space nih, 20 pixel. Oke ya. Nah, sekarang untuk si collect retronya ini, kalau kita lihat ya tadi, sorry di sini, ini gede nih tulisannya. Kita tinggal buat aja. Untuk tulisannya kita tinggal buat di sini untuk hero left ya tadi ya. Kita buatnya H2. Nah, di sini kita tinggal gedein font size-nya. Font size-nya kita bisa gedein ke misalkan 40 pixel. Lihat di sini ya. Nah, dia bakal gede kayak gini. Kalau misalkan kurang besar, kita bisa gedein. Nah, ada yang namanya EM. EM itu, jadi di sini saya coba tulis 1 EM. Ini sama dengan ukuran 1 dikali dengan ukuran font size ya. Font size-nya si body. Misalkan kita punya ukuran EM, bodinya itu ukurannya berapa font size-nya gitu ya. Kalau dia font size default-nya 16 pixel, berarti 1M-nya itu 1 dikali 16 pixel. Font size-nya kita set 16 pixel ya. Kalau misalkan dia 14 pixel, berarti 1M-nya 14 pixel ya. Nah, di sini misalkan kita pengen coba set font size ini 4 IM. Kenapa pakai IM? Supaya nggak terlalu besar pakai pixel gitu ya, yang susah diingat. Nanti dia bakal gede kayak gini nih. Ya. Nah, di sini kita belum set nih untuk yang left dan right itu kita belum set ya width-nya. Nah, ini kita untuk hero left dan right ini kita bisa set. Misalkan kita mau set width-nya itu cuma 50%. Jadi di sini kita tinggal set nih di CSS-nya. Untuk hero left kita set width-nya dia 50%. Jadi nanti dia cek kayak gini. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini udah hampir sama ya dengan yang tadi. Gitu ya. Nah, mungkin bisa dikecilin lagi nanti. Nah, kita udah jadi nih untuk yang sebelah kirinya ya. Nah, terus untuk teksnya sendiri ntar kita coba rapin. Nah, yang bagian sininya, get started ini kan tadi link ya. Ini kita butuh modifikasi nih jadi button. Kurang lebih sama seperti ini. Nah, ini kita tinggal buat aja teman-teman. Tadi adanya di mana nih si get started ini? Kalau kita lihat di sini, get started ini adanya di hero left ya, hero left A gitu ya. Berarti di sini hero left di sini kita kasih A. Isinya kurang lebih sama dengan yang ini teman-teman. Jadi kita tinggal copy paste aja. Tinggal coba cek seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat dia terlalu mepet nih karena dia pakai displaynya inline defaultnya. Inline itu jadi kalau misalkan kita tuh punya beberapa istilah ya. Yang pertama kita punya inline. Kalau misalkan kita bilang inline, itu berarti susunannya seperti ini teman-teman. Susunannya ke samping. Kalau kita punya blok gitu ya. Nah, susunannya itu ke bawah. Dia akan nge-reserve satu blok penuh. Jadi satu
penuh ya, satu tampilan penuh gitu, dia akan ngesetnya itu ke bawah seperti ini. Itu kalau block. Nah, kalau inline block ada lagi namanya inline block. Biasanya untuk inline ini entah margin ataupun padding tidak berfungsi. Makanya kita butuh yang namanya inline block untuk aktifin padding dan juga margin. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dia seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Di sini. Kita kan tadi terlalu mepet ya, karena marginnya mungkin tidak berjalan. Kita coba set. Berarti kita display inline block. Dia akan set seperti ini, teman-teman. Nah, dia akan ada space seperti ini. Nah, ini kita tinggal besarin aja. Margin itu kita bisa set seperti ini. Untuk penulisan margin itu seperti ini, teman-teman ya. Mungkin ada yang belum tahu. Kita mulai ke margin ya di sini. Margin harusnya di kelas ini nggak dapat, tapi nggak apa-apa, saya kasih aja. Nah, margin itu ada beberapa parameter, teman-teman. Jika misalkan marginnya itu cuma satu parameter, misalkan kita set segini, 40 pixel gitu ya. Berarti dia akan ngeset untuk margin kiri, kanan, atas, bawah ya, sebesar 40 pixel. Nah, kalau misalkan kita punya dua parameter, misalkan 40 pixel, ini 80 pixel. Berarti dia akan ngeset untuk margin atas bawahnya ini 40 ya. Kiri kanannya dia akan ngeset 80. Kalau dia punya 3 parameter, misalkan 40 pixel, 80 pixel, kemudian di sini 50 pixel. Nah, maka dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada kotak, kemudian untuk atasnya dia itu 40 pixel, bawahnya itu dia punya 50 pixel, kiri kanannya itu 80 pixel. Kalau dia punya 4 parameter, misalkan di sini ada 40 pixel, 80 pixel, 10 pixel, 20 pixel. Nah, maka ini cara ngebaca dia searah jarum jam, teman-teman ya. Yang pertama itu 40 pixel ini untuk atas, gitu ya. Yang kedua itu untuk kanan, jadi searah jarum jam ya. Yang ketiga itu untuk bawah, yang keempat itu untuk kiri. Jadi kalau misalkan kita buat seperti ini, berarti bacanya top, right, bottom, left, gitu ya. Searah dengan jarum jam. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Nggak usah bingung kalau ketemu yang 4 kayak gini. Nah, sekarang kita coba ini di sini. Supaya dia bisa ngelebar ke samping, berarti kiri kanannya kita set 40 pixel atau 2 kalinya dari 20 pixel. Nanti hasilnya dia akan seperti ini, teman-teman ya. Jadi lebih bagus gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini secara tampilan ini space-nya jauh banget nih, teman-teman. Jadi secara proximity-nya kalau dari segi desain ya, ini jauh banget. Jadi ini bisa jadi bukan satu kesatuan dari ini ya, dari judulnya di atas. Sedangkan kita pengennya dia satu kesatuan. Kalau kita lihat di sini, proximity-nya itu dia satu kesatuan ya. Nah, makanya di sini kita butuh rubah, teman-teman. Default-nya, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, default dari heading itu dia akan membuat margin yang cukup gede nih, teman-teman. Nah, dari H2 ini dia membuat margin yang cukup gede nih. Marginnya itu sekitar 53 pixel. Besar sekali ya. Nah, berarti kita set 0 nih untuk marginnya. Margin bottom ya terutama ya. Jadi sini kita set marginnya. Untuk atasnya itu misalkan 40 atau 50 pixel gitu ya. Nah, untuk bawahnya misalkan kiri kanannya itu kita set 0. Bawahnya itu kita set 0 pixel misalkan. Gitu ya. Jadi dia akan seperti ini, teman-teman ya. Dia akan sedikit naik ke atas. Nah, ini proximity-nya jadi jelas nih. Nah, untuk bagian sininya, yang bawahnya ini, kita tinggal warnain abu-abu ya, bagian sininya. Sama perbesar sedikit teksnya. Gitu. Dan kalau kita lihat di sini, kita coba untuk data ya.
data item P, colornya kita coba set, misalkan dia di gray dulu ya, supaya dia tampil. Lalu di sini kita bisa rubah warnanya mau warna apa. Nah, jadi nanti dia akan seperti itu. Kita rubah lagi ya. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Nah, tinggal kita gedein yang 30K plusnya, 50K plusnya ini kita gedein. Dia itu adanya di H3 ya. Jadi di sini H3. Nah, ini kita set font size-nya misalkan 3 em. Kita coba cek dulu ya. Nah, ini kegedean, kita mungkin set 2 em aja. Nah, margin bawahnya kita set 0 ya. Margin bottom kita set 0, nggak apa-apa. Jadi pakai margin bottom pun nggak masalah. Dia akan seperti ini, teman-teman ya. Kalau space-nya kurang gede, tinggal digedein aja. Misalkan 40 pixel. Jadi akan kayak gini. Ini juga biasanya nyisain space yang cukup lumayan ya, teman-teman ya, untuk P-nya. Jadi P-nya itu kita bisa set margin 0. Nah, jadi nanti dia akan set seperti ini. Kalau kita lihat, sekarang udah mirip nih sama yang kita mau buat. Ya, yang ini ya. Sekarang kita tinggal buat yang bagian pinggiran sininya nih, yang sebelah kanannya ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Dari desain kita ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba lanjut ya. Nah, sekarang kita mau coba buat yang di sebelahnya. Yang di sebelahnya itu, kalau kita lihat di sini ada hero right. Di hero right ini ada gambar, ya. Kemudian ada heading. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat, ya, ini tuh dibagi jadi 2 section lagi, teman-teman. Ini section gambar sendiri, ini section deskripsinya sendiri. Jadi kita coba bagi 2 lagi aja ya, supaya gampang. Nah, yang pertama, di sini kita coba set ya, untuk hero right. Kita pastiin dia di akhir sini, ya. Nah, di sini kita coba tambahin right, gitu ya. Nah, si hero right ini, kita coba set nih. Tadi saya bilang dibagi jadi 2 section nih. Berarti ada section gambar dengan section description gitu ya. Nah, section gambarnya itu kita coba set. Misalkan titik gambar gitu aja ya, atau image gitu ya. Image. Ini titik image, kemudian kita set kayak gini. Ya, jadi untuk gambarnya sendiri, untuk deskripsinya sendiri, description. Nah, ini sendiri. Ya. Di sini juga sama, kita coba set untuk image-nya itu sendiri. Ya, kemudian untuk description-nya itu sendiri. Nah, untuk description-nya itu sendiri. Nah, untuk image-nya ini kita bisa ambil dari mana, terserah mau ambil dari mana aja. Misalkan di sini saya ambil dari Unsplash ya, supaya kita nggak kena copyright. Unsplash. Misalkan saya ambil yang orientation-nya di sini bisa square ya. Nah, ini bisa cari gambarnya yang kira-kira sesuai dengan teman-teman mau gitu ya. Misalkan saya coba ambil yang ini aja. Ya, kita coba copy aja, copy image address. Nah, saya coba masukin di sini nih. Cara masukinnya itu kita bisa menggunakan IMG, tekan tab gitu ya. Pastein aja, Ctrl V. Nanti teman-teman bakal lihat di website-nya kayak gini nih. Nah, ini besar banget memang, karena kita belum set ya. Jadi nggak usah takut, karena kita belum set. Nah, itu kita bisa set. Di sini, kita bisa set width-nya 100% ya, teman-teman ya. Nah, tapi supaya kita benar-benar mindset-nya itu ke framework, jadi kita set, kita kasih kelas aja. IMG responsive namanya. Jadi si IMG responsive ini kalau kita buat di sini ya. Nah, ini IMG responsive karena dipakai untuk semuanya, nanti saya keluarin aja ya. Image gitu ya. Titik IMG
responsif. Ini kita set width-nya 100%. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang dia jadi kayak gini, teman-teman ya. Karena kita belum set width-nya, ini kita set dulu width-nya ya. Untuk yang right, width-nya kita set 50%. Gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan kayak gini. Supaya dia ada space, mungkin kita bisa set dia di 40%. Jadi supaya ada space-nya nanti teman-teman seperti ini ya. Nah, teman-teman juga bisa buat misalkan kalau kita lihat di sini kan contohnya seperti ini ya, height-nya. Nah, misalkan teman-teman nggak nemu nih, susah gitu ya. Gambarnya aja tinggal dikecilin teman-teman. Nanti kita bisa set ya. Nah, kita buat bawahnya dulu. Untuk deskripsinya ini, warnanya itu hijau, teman-teman ya. Hijau muda seperti ini ya. Nah, kita tinggal buat aja. Berarti untuk deskripsinya, kita set background, warnanya green gitu ya. Greennya itu warna yang cukup muda di sini ya. Mungkin seperti ini, kita coba cek. Ini belum ada tampilannya mungkin. Nanti kita kasih description dulu. Di sini Terraforma ya, kita kasih Terraforma. Jadi sebenarnya nggak susah teman-teman ya. Kita kasih Terraforma itu misalkan kita set H3 Terraforma gitu ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, warnanya mungkin nanti kita coba samain ya, cerah gitu. Dia mungkin warna cerah seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nanti kita tinggal modifikasi nih, kita tinggal gede-gedein aja. Nah, untuk deskripsinya sendiri kita kasih padding misalkan. Paddingnya 20 pixel misalkan. Seperti itu ya. Nanti dia akan seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal set. Dia ada lagi nih. Reserve price gitu ya. Reserve price. Kita coba set. Kita coba cek di sini. Kita kasih oke aja misalkan. Reserve price. Misalkan. Di sini kita langsungin aja ya. $3.000 misalnya atau $2.000 gitu ya. $2.000. Ini kita coba cek reserve price-nya di atas ya, ternyata kayak gini. Terus kita coba set misalkan di sini H4 $4.000 ya. Jadi kalau kita cek dari sini, jadi dia bakal kayak gini ya. Ini nggak usah khawatir, nanti kita bisa coba cek, kita gedein tulisannya. Nah, baru kemudian nanti ini kita grouping lagi teman-teman ya. Groupingnya itu as a button. Jadi di sini kita kasih titik button group gitu ya. Nah, di sini kita tinggal kasih A gitu ya. Nah, ini namanya apa nih? Mau apa? Place a bit gitu ya. A bit. Kemudian yang satunya lagi view at work. View at work gitu ya, artwork. Nah, jadi nanti bentukannya akan seperti ini teman-teman, kurang lebih. Kita tinggal styling aja, styling bagian sininya. Untuk H3-nya, description H3, berarti H3. Mungkin untuk font size-nya dia ada di 2 EM. Misalkan ya. Nanti dia akan seperti ini, oke. Nah, margin bawahnya kita hilangin ya. Nah, untuk P, marginnya kita hilangin, kita set 0 aja. Nah, untuk ini juga kita set 0 aja ya. Marginnya kita set 0. Jadi supaya nanti dia seperti ini. Ya. Ini udah kelihatan. Nah, terus untuk yang H3, H4-nya juga sama ya. H4-nya kita set, marginnya kita set 0. Nah, jadi nanti dia seperti ini ya. Kita tinggal set si reserve price-nya ini tadi warna abu-abu ya. Untuk P reserve price-nya ini kita set ya. P ini warnanya color-nya. Color-nya itu kita set gray. Gitu ya. Terus kita coba set dia warna sedikit muda seperti ini. Oke,
Oke ya, reserve price kalau kita lihat di sini ya seperti itu, agak sedikit tua. Seperti ini ya. Ya. Kemudian font size-nya mungkin kita kecilin teman-teman ya. Font size-nya kita kecilin ke 12 pixel. Jadi nanti dari sisi teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, untuk $4.000 yang kita tinggal gedein. Jadi pas di sini kita coba set font size-nya jadi 3 em gitu ya. Nah, jadi nanti dia bentuknya seperti ini. Ya. Mungkin thread-nya terlalu besar, bisa dikecilin nanti ya. Nah, terus untuk yang di bagian sini ya nih, ya, kita bisa set nih, ada dua kan ya. Yang pertama itu di backgroundin, yang kedua itu di outline. Nah, ini kita tinggal bedain di kelasnya aja teman-teman, ya. Jadi di sini untuk kelasnya itu kelas misalkan kita bedain jadi BG gitu ya. Nah, yang ini kelasnya itu jadi outline. Nah, jadi nanti kita tinggal buat di sini ya. Untuk button grup A-nya sendiri, kita buat di sini ya. Button group gitu ya. Nah, untuk A-nya sendiri kita bisa set gitu ya. Kita bisa set misalkan background-nya itu black gitu ya. Background-nya itu black. Kayak gini ya. Terus kita set dulu color-nya. Color-nya itu kita set white. Kemudian kita kasih padding 20 pixel, 40 pixel gitu ya. Jadi nanti dia kayak gini. Nah, ini kita tinggal display inline block ya tadi. Jadi polanya sama aja, teman-teman. Display inline block. Polanya sama aja. Nah, jadi nanti dia akan kayak gini ya. Nah, ini kita tinggal set nih untuk yang outline kayak gimana, untuk yang BG kayak gimana. Untuk yang BG kan udah ke solve ya. Tinggal untuk yang outline-nya kayak gimana. Nah, di sini kita tinggal set dulu tadi ya. Text decoration-nya kita set none. Ya. Nah, nanti teman-teman lihat kayak gini ya. Kita nggak ada ininya. Terus untuk yang outline-nya tadi, titik outline gitu ya. Nah, ini background-nya kita set none. Kenapa? Supaya hilang nih background-nya. Pengennya dia outline ya. Nah, terus kita kasih border nih. Untuk bordernya sendiri kita kasih dari sini aja ya. Border 1 pixel solid black gitu ya. Jadi untuk buat border seperti ini caranya. Nanti dia akan seperti ini. Nah, untuk yang outline sendiri kita set color-nya itu black. Jadi seperti ini teman-teman ya. Udah ada flash bit sama view at work. Nah, kalau kita lihat desainnya udah sama, kita tinggal tebelin aja. Nah, ini untuk font weight-nya, ketebalannya kita set dia ke bold atau mungkin ke 500 ya. Kita coba cek, nanti dia akan kayak gini. Atau kita coba tebelin lagi, dia ke bold aja. Nah, dia akan seperti ini ya. Nah, jadi dari sini kita udah bisa set nih. Kalau kita lihat di sini udah hampir sama ya dengan yang ini dia, ya. Cuma bedanya yang ini dia lebih ke tengah aja, tinggal digedein paddingnya aja. Paddingnya kita tinggal gedein, ya. Paddingnya kita tinggal gedein jadi 40 pixel misalkan. Nanti dia kayak gini, ya. Nah, udah kelihatan sedikit di tengah gitu ya. Nah, ini juga bisa kita set di display flex juga bisa gitu ya. Display flex. Kita tinggal justify content tadi ya. Justify content. Kita tinggal set space between. Gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan kayak gini teman-teman ya. Nah, ini tinggal dikatasin aja sebenarnya untuk yang bagian sininya. Kalau kita inspect, kita lihat di sini ya. Siapa yang membuat space di sini? Nah, untuk image-nya sendiri, supaya dia bisa ke atas ya, kita bisa set kayak gini teman-teman. Untuk image-nya tadi di sini ya. Misalkan kita punya height-nya cuma 200 pixel misalkan.
Nah, ini kita tinggal set overflow hidden supaya dia bisa motong ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau misalkan kita mau gedein sedikit lagi bisa, tinggal digedein aja, teman-teman. Jadi 300. Nah, kayak gini. Jadi sekarang udah hampir sama ya dengan desain kita yang ini. Gitu, teman-teman. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Dari Mas Hari atau dari Mas Cahyo? Mas Hari udah cukup jelas, Mas Hari? Jelas. Ternyata tidak terlalu sulit ya. Yeah. Saya pikir dulu pakai WordPress udah paling gampang, ternyata ya pakai HTML dan CSS juga bisa, dan kayaknya kalau udah biasa sih yang nggak lama ya, seperti belajar sekarang kan. Iya, betul. Nah, makanya ini harus sering diulang-ulang nih. Iya, betul. Banyak dari siswa juga, ini siswa saya udah ngebuktiin sih, udah ada kemarin ada Mas Dika dari yang sesi kedua, terus ada Mas Mamai dari sesi ketiga. Nah, itu mereka udah ngebuktiin nih. Jadi mereka benar-benar fokus gitu ya, untuk di polanya dirubah-rubah terus, dirubah-rubah, nyobain dari sini ya, dan ternyata mereka bisa gitu. Yang paling penting tuh tahu peletakannya kayak gimana, terus cara pakainya kayak gimana gitu. Iya. Jadi harusnya jadi gampang ya. Sekarang udah. Ya nggak sepusing yang dibayangkan sebelumnya. Iya. Jadi harusnya lebih gampang, dan ini juga untuk project C-Sharp itu harusnya bisa juga ya pakai ini ya. Mirip lah, bisa aja. Iya. C-Sharp bisa pakai ini. Terus untuk yang JavaScript kita kebetulan kalau untuk yang sekarang itu kita makainya itu pakai Node.js. Itu bisa juga. Semuanya itu pasti pakai HTML sama CSS untuk tampilannya, terutama untuk di web ya. Jadi nanti harusnya jadi lebih mudah sih. Dan ini bisa nambah pengalaman juga. Jadi untuk buat website yang kayak gini, yang lain-lain kayak gini, kita caranya kayak tadi, di anatomi dulu, strukturnya apa aja, terus butuhnya ngapain aja. Nah, tadi kan kita lihat nih, dari project ini kan cara buat kiri kanannya kita udah tahu ya. Oh, yang ini ke kiri, ini ke kanan. Oh, ini kan tinggal kasih space. Oh, ini tinggal kasih width gitu ya. Dari situ kita tinggal belajar, coba buat project-project yang lainnya nih. Gitu. Kuncinya di situ sih. Apalagi ntar kalau udah pakai framework, buat website itu jadi cepet banget. Jadi kayak biasanya kita buat 1 jam gitu ya, 30 menit langsung jadi. Gitu, karena library-nya udah kita buat duluan. Oke. Yap, begitu teman-teman. Mas Cahyo gimana Mas Cahyo? Dari tadi dimana Mas Cahyo ini? Ada pertanyaan nggak Mas Cahyo? Ini supaya rapi, saya coba kasih padding ya di hero-nya. Padding untuk atas bawahnya mungkin 5%. Nanya 0, supaya nanti dia ada space kayak gini. Sementara belum ya, udah cukup jelas ya. Ini pertemuan pertama kita. Nah, pertemuan kedua kita itu nanti ada di next week ya, ada di minggu depan. Sama, mungkin bisa di hari Jumat, bisa di hari Sabtu, bisa di hari Minggu, terserah mau pakai hari apa. Nah, nanti ada tugas nih. Tugasnya dari ini ya, dari website yang ada di sini nih, desain-desain website ini, coba diimplementasi dulu. Mau yang mana aja terserah. Nanti bisa tanya saya juga via WhatsApp. Kalau misalkan nggak ngerti, Mas saya mau buat website ini, misalkan di bagian ini saya mengalami kesulitan gitu ya. Jadi nanti bisa langsung tanya-tanya juga di WhatsApp. Nanti dari situ tugasnya bisa kelar ya. Dan biasanya saya akan ngecek di hari berikutnya itu kayak gimana nih tugasnya, udah nyampe mana gitu. Nah biasanya dari 10 siswa yang implementasi itu cuma sekitar 3 atau 4 gitu ya. Nah itu yang biasanya dapat project-project setelah dia fokusin dari project-project sih dari sini gitu. Saya ada mengenal icon retina display Mas, sementara belum saya ada mengenai icon yang retina display. Ya, iconnya kenapa tuh Mas? Kalau di retina display itu kita pakai ukuran 2 kali lipatnya.
Jadi supaya dia nggak pecah gambarnya. Biasanya itu ada add 2x gitu. Dan ada pluginnya juga buat ngehandle itu. Buat si retina display. Gitu. Supaya nanti dia nggak pecah gambarnya. Nah ini sebenarnya kelas ini enak banget ya. Sepi. Untuk masukin kode HTML-nya bagaimana Mas? Nah untuk masukin kode HTML-nya itu sebenarnya ntar sama aja. Ntar juga kita bahas kali ya pas sudah di apa namanya responsif. Ntar saya akan coba bahas karena kalau dibahas sekarang takutnya bingung. Itu nanti biasanya ada pluginnya sih. Kita bisa pakai plugin atau bisa pakai viewport. Nah tapi lebih enak itu pakai plugin untuk yang di retina display. Supaya nanti gambarnya benar-benar nggak pecah, dia bisa fill gitu. Dan biasanya kalau icon itu supaya cari gampang itu pakai SVG Mas. Jangan pakai image. Jadi icon-iconnya itu di convert ke SVG dulu. Karena kalau pakai image itu biasanya pecah tuh di retina display. Tinggal kita masukin aja ikonnya mau kayak gimana gitu. Saran saya sih dimasukin ke SVG dulu, jadiin SVG dulu. Nah ini yang kita pakai HTML CSS. Dari sini aja sebenarnya teman-teman udah bisa ngasilin duit mungkin per halamannya itu paling gedenya itu biasanya saya untuk project ini tuh sekitar 1.500.000 per halaman. Itu cuma benar-benar murni HTML sama CSS. Pernah juga dapat project dari Jerman waktu itu 6 juta satu halaman. Jadi teman-teman bisa explore lagi untuk HTML CSS ini, dicobain aja. Mudah-mudahan bisa nambah wawasan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini 2 section ini ya. Nanti pertemuan depan jangan lupa untuk tugasnya dikerjain aja dari mana gitu. Misalnya kesulitan tinggal hubungin saya via WA atau di grup juga ditanya nggak apa-apa. Jadi nanti dikerjain. Dan ini kelas cukup enak ya. Cuma 2 orang doang nih yang aktif. Biasanya rame gitu ya. Jadi harusnya jadi lebih, kalau mau tanya jadi lebih enak. Terima kasih Mas. Siap. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita untuk sementara gini cukup. Nanti saya akan coba. Oke. Makasih. Thank you teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.